balik lagi ke Retina Talk. Kali ini kita kedatangan kakak yang ganteng, yang mungkin bisa jadi inspirasi semuanya. Tapi nggak perlu lama-lama kali ya, langsung aja kak perkenalan, biar semuanya pada tahu. Oke, halo, nama gue Ali Febrianto, umur gue 26 tahun. Gue sedang merintis satu usaha di bidang interior, lebih fokusnya untuk produksi gorden. Oke, gorden ya. Kalau misalkan untuk usahanya sendiri kak, udah berapa lama sih kakak ngerintis usaha ini? Untuk ngerintis, sebenarnya baru ya, baru sekitar 3 bulan berjalan. 3 bulan ya? Iya, untuk usaha ini ya. Berarti kalau misalkan 3 bulan dari ya zaman-zamannya pandemi lagi naik-naiknya ya? Betul. Oh gitu. Untuk usaha gue ini yang sekarang gue pegang ini baru 3 bulan berjalan. Gak takut kak? Maksudnya kan kalau misalkan orang-orang lagi pandemi gitu, emang sih muter otak ya dari pekerjaan yang mungkin orang-orang yang dari tadinya karyawan terus jadi muter otak karena mungkin banyak yang di-resign kayak gitu. Itu maksudnya gak takut dampaknya ke... Justru gue ngebuangin usaha ini karena gue di-resign. Gue diberhentiin, jadi gue ngebangun usaha ini gitu. Tapi sebelumnya emang udah ada basic kak di dunia? Sudah. Gue sudah ada basic di dunia gorden ini. Karena sebelumnya usaha, gue bekerja di usaha bokap, di tempat bokap. Oh, di tempat bokap. Jadi bokap juga, ini usaha bokap atau usaha pribadi? Kalau yang gue jalanin sekarang ini usaha pribadi, cuman gue punya basic dari tempat bokap. Oh gitu, oke. Jadi ya udah bisa sendiri karena udah punya pengalamannya ya. Wah, keren sih. Tempat bokap gue tuh dijalanin sama adiknya bokap, om gue, sama adik gue gitu. Oke. Keren. Jadi ya masih satu lingkungan sama keluarga berarti ya. Betul, iya. Gak jauh-jauh dari itu. Tapi kalau misalkan dari yang dengar-dengar nih kak, katanya sebelumnya kakak pernah ngeband juga gitu, punya basic dunia musik. Iya, bukan basic sih sebenarnya. Karena dulu zaman SMA itu gua emang fokus di musik gitu. Akhirnya lingkungannya mendukung, ya jadilah banyak relasi di dunia musik gitu sebenarnya. Oh, sempat bikin band atau? Sempat di zaman SMA itu gue bikin band blues genrenya. Itu sempat nge-record satu lagu tapi live ya, bukan track. Ya udah gitu aja, maksudnya kayak ketika gue ngejalanin itu terus ada satu yang nggak komit, ya pelan-pelan bubar gitu. Oh gitu. Tapi setelah itu masih tetap, masa entah nyari personil baru atau kakaknya jadi gimana gitu? Untuk nyari personil baru enggak, tapi gue akhirnya berkembang, nggak jadi player nih. Akhirnya gue berkembang untuk jadi kru pertamanya, kru sebuah band. Habis itu sejalannya waktu gue punya banyak relasi, akhirnya ditunjuk sebagai manajer band dan road manager gitu. Wah keren. Maksudnya step by stepnya berarti berkembang ya? Dari tadinya cuma jadi pemain mungkin. Terus kru, malah kru yang bantu-bantu ini masang-masang alat. Yang kalau misalnya udah lagi acara manggung yang datang duluan kita gitu. Nge-set, iya gitu-gitu. Oh. Tapi maksudnya nggak ada pikiran untuk bikin band lagi gitu kak? Karena kan basicnya dulu punya band dan pernah sempat bikin lagu juga kan? Pengen punya band itu adalah impian sebenarnya. Oh gitu. Impian sekali, iya. Pengen punya band terkenal nih zaman SMP SMA tuh pengen banget. Cuman sejalannya waktu kayak kok ya teman-teman gue kok pada jadi nggak satu visi misi gitu kan. Terus juga guanya kok kayaknya merasa tidak cocok ada di depan panggung gitu kan, di depan layar gitu. Akhirnya pas gue nyoba untuk jadi manajer dan road manager, ya gue cocoknya kayak di sini deh gitu. Tapi tetap di dunia musik ya, gue nggak mau jauh-jauh dari dunia musik sebenarnya. Tapi ya udah akhirnya gue ngejalanin si road manager sama manajer ini gitu. Tapi masih di lingkungan musik. Oh, tapi masih gak sesekali gitu sekarang ya, untuk sekarang masih gak sesekali kayak gue kangen nih sama musik gitu. Kangen banget. Kangen band. Terus kayak entah nyewa studio atau undang anak-anak buat yuk main bareng gitu. Pengen. Cuma yang lebih kangen lagi adalah vibe ketika di
panggung sih. Misalnya kayak kita dapat satu jadwal manggung gitu. Oke. Itu yang bikin gue kangen sih, vibe itu, karena gue berasa nggak kerja. Wow, karena emang hobi ya. Iya. Jadi Di musik gue fine bener-bener merasa nggak kerja, kayak main, kayak ya udah gue misalnya dimintain tolong untuk ini coba lu datang ke FOH untuk bikin gini gitu. Gue datang dari jarak panggung ke FOH bisa nyampe ratusan meter, ya kan? Gue nggak ngerasain itu, atau bawa alat gitu, gue nggak ngerasain itu. Justru malah effortnya kayak Iya. seneng gitu karena gue mau Karena tampil. pertama ketika itu pas pada saat gue jadi kru itu kan band metal ya, Oh gitu. dan kebetulan band metal tua, jadi gue sering dapat acara-acara yang satu stage sama band-band besar. Wow. Jadi ada kesenangan di situ gitu, kita satu stage sama band besar, berarti kan otomatis satu band stage juga sama band-band besar kan. Itu kita bisa nyolong foto, nyolong apa gitu-gitu yang enak. Jadi berasa nggak kerja. Ngerasain momen itu ya. Iya, itu dia. Cuman kalau misalkan ditanyain suka duka nih, berarti itu kan jatuhnya sukanya. Kalau zaman-zaman pas masih ngeband, dukanya apa sih Kak? Duka dalam pas main di musik gitu. Iya, pas lagi ngebandnya tuh. Dukanya apa ya? Alhamdulillah nggak ada dukanya sih buat gue ya. Wah, Paling semua- pendapatannya doang sih, kayak misalnya kita pendapatan per panggung aja gitu. Misalnya dalam sebulan band yang gue bawa ini cuman dapat 4 panggung, karena kan waktu itu posisinya personil band ini semua kan kerja. Weekdays dia kerja, weekend mereka manggung gitu Iya. kan. Jadi gue dapatnya per manggung aja gitu. Di Gitu doang weekend sih. doang Nah, kali ya. yang nggak seberapa, tapi gue nggak menyesali itu, dan gue nggak merasa kekurangan gitu loh. Oh, karena emang basicnya ya karena hobi gitu. Bener. Kak, mungkin. Kan sisanya dulu gue hidup di studio Wow. gitu. Jadi emang karena tongkrongan studio, akhirnya gue dapet relasi, punya suruh gabung sama band ini untuk ngekruin, suruh gabung sama band ini untuk nge-road manajerin gitu. Oke. Akarnya dari studio itu, nongkrong di studio. Linknya dari situ lah ya. Cuman Kak, kalau misal kita balik lagi nih, balik ke usaha Kakak yang sekarang. Kalau misalkan dilihat basicnya dari ngeband, punya band, atau nge-manage satu band gitu loh, jadi leader lah ibaratnya. Terus sekarang usahanya ke gorden, itu kan banting setir banget. Gimana tuh Kak ceritanya? Maksudnya kalau misalkan nih Kakak usaha penjualan alat musik atau apa, itu masih masuk kan? Iya. Masih masuk ke basicnya emang ya udah anak band gitu loh. Kalau kenapa banting setir, bukan banting setir sih ya, sebenarnya lebih mau nggak mau. Oke. Karena balik lagi usaha gorden itu adalah punya bokap nih gitu kan. Gue udah pertama, terus gue ditinggalin bokap. Mau nggak mau kan kita harus megang itu kan, harus bisa megang itu. Akhirnya gue mau nggak mau terjun ke situ. Bertanggung jawab ya secara nggak langsung ya. Walaupun telat ya. Telat sebenarnya. Gue dibilang gue terjun ke situ telat. Kenapa tuh? Karena yang harusnya pada saat bokap gue nggak ada, gue harus langsung megang. Tapi kan gue nggak. Gue lebih fokus ke band dulu tuh waktu itu. Gue masih pikiran gue kayak, gue masih muda lah. Baru kemarin sekolah 12 tahun, gue pengen enak-enak dulu gitu kan. Ternyata itu salah. Oh gitu. Itu salah banget ketika lu mikir bahwa kehidupan, tapi posisinya sudah tidak punya orang tua, misalnya kehilangan bapak atau ibu gitu ya. Ketika dia pergi, abis itu lu mikirnya untuk senang-senang itu salah ternyata. Harusnya lu langsung berputar otak, gimana caranya untuk keluarga gue survive, gimana caranya gue bisa mandiri. Harusnya seperti itu. Nah kalau gue ngakuin gue telat. Oh, telat untuk sadarnya gitu. Betul. Maksudnya mungkin kalau cerita dari kalau yang aku tangkap ya, jadi kayak mungkin ibaratnya tuh tadinya ada penopang nih di rumah. Penopang nih bokap ibaratnya, ya kan? Ada penopang yang ya udahlah gak jadi masalah gitu loh, keuangan udah ada ngatur, terus segala macam juga udah ngatur, ada bokap, ada nyokap segala macam mungkin. Terus ya karena kesibukan sehari-hari jadi nggak mikir ke arah sana. Karena udah ada yang handle. Nah pada saat yang handle-nya hilang itu nggak ada persiapan sama sekali gitu mungkin ya. Oke. Karena gue ditinggal kan masih di usia 18 tahunan ya, dan itu masih butuh banget sosok untuk satu orang yang apa ya, kayak ngarahin lu sih gitu kan. Dibimbing lah. Iya gitu, harusnya pada saat usia segitu kan. Tapi kan gue nggak, akhirnya gue bener-bener kayak gue mau kemana nih gitu. Jadi kayak hilang arah gitu ya. Pada saat itu ya posisi gue ngerasain itu kayak gue mau kemana nih gitu. Oke.
Terus berarti pada saat itu juga kakak merelakan dunia permusikan? Iya, itu sekitar 3 tahun kemudian, 3 tahun sampai 4 tahun kemudian. Oh berarti masih megang. Pada saat itu masih megang dulu sampai masih ngeband, masih di dunia musik gitu. Sampai sekitar gue kayak, waduh kok kayaknya gue ngeband dan di musik gini-gini aja ya. Yang gue manage, yang gue produce, kagak berkembang nih, gue bilang gitu kan. Oke. Yaudahlah, gue mau nggak mau balik lah ke dunia gorden gitu. Karena basicnya di situ. Jadi mutusin untuk ke usaha keluarga. Berarti step by stepnya tuh banyak banget ya, sampai akhirnya kakak berpikiran untuk buka usaha sendiri. Banyak sekali, step by stepnya banyak sekali. Rintangannya juga masih banyak banget ya. Mungkin nih kalau misalkan buat teman-teman semuanya, saran dari kakak gitu, kan kayak tadi kakak bilang, kalau misalkan semua tuh ya harus di manage gitu loh, harus ada penjaga, maksudnya bukan menjaga ya, apa ya? Ya udah benar di manage gitu loh. Diatur gitu. Ya diatur, oke. Sarannya gimana sih buat teman-teman semuanya mungkin yang sekarang ada di posisi kakak pada saat itu? Pada saat yang mana nih? Pada saat ditinggal bokap, terus yang tadinya ada handle di rumah tapi ternyata hilang gitu. Ya itu tadi gue bilang, jangan berpikir yang lama untuk ngikutin nafsu lo yang sedang lo jalanin. Misalnya kayak lo pengen di dunia digital gitu misalnya, ya nggak apa-apa sebenarnya ya, cuman jangan terlalu fokus sehingga lo mengabaikan keluarga lo gitu kan. Kalau di dunia digital misalnya lo ngejalanin YouTube misalnya, ya lo konsisten di situ sampai akhirnya lo merasakan sesuatu dan menghasilkan, akhirnya bisa ngebantu keuangan keluarga, ya nggak apa-apa lo jalanin gitu. Tapi intinya jangan salah pergaulan deh, intinya gitu sih. Jangan salah, semuanya dari lingkungan sebenarnya. Kalau lo ke lingkungan udah salah, lo kedepannya bakal salah terus. Gitu. Jadi pintar-pintar cari teman. Bener, itu yang bener. Pintar-pintar cari teman, pintar-pintar cari orang yang bisa bikin lo berkembang, jangan stagnan di situ aja. Terus juga cari teman-teman lo yang selalu motivasi lo. Cari teman-teman yang selalu nggak pergi ketika lo lagi sulit. Wah banyak. Ya kan? Cari teman-teman yang selalu pelan-pelan ngasih insight baik ke lo. Walaupun lo mau kayak gimana, tapi tetap dia, lo jangan kayak gini ya, gitu. Oh jadi alarm ya? Iya, itu yang gue rasain. Dari gue yang amburadul, sampai pelan-pelan sekali gue berjalan untuk kayak, gue pengen berbuat baik nih, gue pengen baik lah, nggak mungkin kayak gitu-gitu aja. Kan gue juga nggak datang dari jadi baik, enggak. Gue parah, gue berandalan dulu. Semua bukan semua gue udah sih. Gue bukan membanggakan kejelekan gue ya, tapi itu yang dialamin sama orang-orang yang mungkin bisa dibilang sekarang sudah berubah gitu, dan emang keinginannya pengen berubah. Gue nggak mau kayak gitu-gitu aja gitu. Oke, jadi buat teman-teman semuanya yang mungkin masih berpikiran, aku mau main-main aja nih gitu, masih umurnya seneng-seneng tanpa mikirin keluarga, coba sesekali nengok ke keluarga, gimana sih sebenarnya keluarga gue, mereka tuh butuh apa sih dari gue gitu loh, iya kan? Betul. Terus kalau misalkan teman-teman ada mungkin yang dibilang nakal gitu, nakal dalam artian ya banyak kan ya, terus ada sempat ngeklik kayaknya gue mau berubah deh. Titik. Itu langsung kerjain aja kali ya. Maksudnya Iya. Lu jangan mikir, intinya ketika lu punya niat baik, ketika lu punya niat untuk berbuat jadi baik, otomatis Allah Ta'ala bakal nuntun. Bakal dipermudah. Aduh, gue pengen nangis lagi, gimana ya? gitu yang gue rasain itu. Sekarang ketika itu gue langsung ngomong, kita kan kalau misalnya mau pengen baik itu ngomongnya di sini, bukan di sini kan? Di sini. Kan kita mau minta kita doa sama Allah aja kan, mau di mana aja bisa. Ya benar banget. Ya kan, di mana aja bisa. Ntar ketika lu udah punya niat baik, Allah Ta'ala tahu lu pengen baik, udah ntar pelan-pelan tuh dibukain satu-satu, 1, 2, 3, 4, sampai nggak tahu tiba-tiba lu di atas gitu kan. Gue sih belum di atas ya, cuman yang gue rasakan adalah pintu itu terbuka satu-satu. Dipermudahnya tuh benar-benar berasa banget ya. Karena emang niatnya juga baik. Entah lu pertama dipertemukan sama teman-teman yang ngegiring lu jadi baik, atau
entah lu dikasih jalan untuk kayaknya gue usaha di sini deh cocok, pelan-pelan di situ dipermudah, atau lu dikasih rezeki yang tiba-tiba, kita nggak ada yang tahu. Dan intinya lu punya niat baik aja. Kakak udah ngerasain semuanya, maksudnya kayak bukan semuanya sih ya, maksudnya udah ngerasain sebagian itu? Udah, yang satu sih gue yang bukan dikasih sih, dipertemukan sama teman-teman gue yang ngerubah gue untuk, bukan ngerubah sih, kayak ngajak gue pelan-pelan. Dan masih sampai masih sampai Iya, sekarang? alhamdulillah. Dalam satu naungan gitu kan. Keren. Jadi harus difilter lagi buat cari teman, buat cari lingkungan. Itu balik lagi ke diri sendiri sih sebenarnya ya. Bener, Maksudnya percuma juga kalau misalkan kita ada di lingkungan yang baik nih. Kalau aku pribadi ya berpikiran kita ada di lingkungan yang baik, cuman kita sendiri nggak mau berubah buat jadi baik. Nah itu dia salah. Nggak berguna juga sebenarnya. Jadi nggak bakal si teman-teman baik ini nggak bakal respect juga sama lu kalau misalnya lu nggak punya perilaku atau nggak punya inisiatif untuk berubah jadi baik. Kan mereka juga ngeliat, oh nih orang cuma main-main doang nih gitu. Gini-gini mulu nggak ada perubahannya gitu. Gitu. Sampai situ aja gue bantuin lo gitu. Tapi kan kalau misalnya itu orang pasti ngeliat, oh dia mau usaha nih, dia mau pengen punya sesuatu nih, ayo bantu yuk, gitu. Bareng-bareng yuk gitu. Oke, gitu aja kali kayak pembahasan kita hari ini. Oke. Mungkin bisa diperkenalkan, maksudnya bukan diperkenalkan, mungkin bisa di-share ke teman-teman. Kakak punya Instagramnya apa namanya gitu. Kali ada yang mau follow katanya. Wow, terima kasih. Gak apa-apa numpang pansos. Iya, bener. Iya, untuk Instagram gue pribadi itu di @tristanalif. Terus Instagram gorden gue itu adalah @javainterior_jkt. Gitu. Terus juga kebetulan gue punya YouTube. YouTube gue itu adalah Bordon Squad, kontennya konten makan. Sama ada Daily Vlog 1 tuh buat jalan-jalan ke Curug. Terus sama podcast gue juga jangan lupa didengerin di Spotify. Itu adalah Bordon Podcast. Oh, jadi ngebahas tentang gordon-gordon semua gitu, model-model apa gimana? Di mana, di podcast? Iya, di podcast. Di podcast gue bareng partner gue, bareng pasangan gue, pacar gue itu ngomongin ngomongin makanan favorit ketika kita ngedate, ada yang ngobrolin tentang hubungan. Wah, random lah ya pokoknya. Oke. Kayak gitu aja deh teman-teman semuanya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa subscribe. Terus kalau yang udah subs, jangan lupa nyalahin loncengnya biar nggak ketinggalan terus sama info-info berikutnya di Retina. Oke? See you. Bye.